Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat dalam melalui hari ini ya. Oke, hari ini kita akan masuk ke tema 5 yaitu ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem dan materi IPA yang akan kita bahas adalah sumber makanan hewan, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, dan daur hidup hewan. Nah, materi ini amat sangat menyenangkan loh anak-anak. Jadi Miss Eka harap kalian simak video ini dari awal sampai akhir. Oke? Nah anak-anak, tahukah kalian sumber-sumber makanan bagi hewan? Jadi, antara hewan satu dan hewan yang lain itu dia memiliki jenis makanan yang berbeda anak-anak. Nah, kalian dapat melihat perbedaan makanan dari hewan tersebut bisa kalian lihat dari paruhnya, dari giginya, ya. Nah, seperti yang ada di gambar nih. Miss Eka sudah memberikan contoh burung elang dan burung pipit. Mereka sama-sama burung, tetapi mereka memiliki jenis makanan atau sumber makanan yang berbeda. Coba kalian perhatikan paruhnya. Jadi, antara paruh elang dan burung pipit itu berbeda ya anak-anak. Paruh burung elang itu dia besar, kuat, runcing, serta melengkung gitu ya. Gunanya apa sih? Kenapa dia harus melengkung, kuat, tajam, dan runcing? Nah, fungsinya dia untuk mencabik-cabik daging. Karena elang ini dia adalah burung pemakan daging. Nah, kalau burung pipit, coba kalian perhatikan paruhnya. Jadi paruh burung pipit ini bentuknya lebih kecil, lebih pendek, tetapi dia mempunyai kekuatan ya. Nah, gunanya untuk apa ya? Jadi dia berguna, paruh yang kecil tadi berguna untuk memakan makanan berupa biji-bijian. Anak-anak, berdasarkan penjelasan Miss Eka tadi tentang si elang dan burung pipit tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sumber makanan hewan itu ada dua. Ada tumbuhan dan ada juga hewan. Jadi biji-bijian termasuk tumbuhan dan daging termasuk hewan. Jadi tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis anak-anak. Nah, proses fotosintesis ini terjadi pada bagian daun. Jadi tumbuhan ini secara mandiri, dia bisa menghasilkan makanan sendiri tanpa harus memerlukan bantuan. Nah, oleh sebab itu, tumbuhan dikatakan sebagai makhluk hidup autotrof, yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Sedangkan manusia dan hewan adalah makhluk hidup heterotrof yang harus bergantung pada makhluk hidup lain. Oke. Hampir semua bagian tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh manusia ataupun hewan. Tetapi karena kali ini kita membahas tentang hewan, jadi Miss Eka hanya akan bahas tentang hewan saja ya. Jadi, semua bagian tubuh pada tumbuhan itu dapat dimanfaatkan oleh hewan untuk dimakan. Contohnya nih, ada kambing, ulat, kelinci, rusa, dan zebra biasanya memangsa daun. Sedangkan sapi, kerbau, dia memakan batang padi atau batang rumput. Kemudian kelelawar dan monyet, dia memakan buah. Kemudian burung pipit makan biji-bijian. Kemudian lebah, burung kolibri, dan kupu-kupu, dia memakan madu atau nektar pada bunga. Nah, dari situ kalian bisa lihat nih, bahwa semua bagian tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh hewan sebagai sumber makanan. Kemudian, sumber makanan yang kedua adalah hewan. Jadi, ada beberapa hewan yang dia mengkonsumsi atau sumber makanannya berupa hewan juga. Nah, biasanya hewan yang berukuran kecil akan dimangsa oleh hewan yang berukuran besar. Contohnya adalah nyamuk.
akan dimangsa oleh cicak. Begitu juga dengan serangga akan dimakan oleh katak. Kutu akan dimakan oleh elang. Nah, ada pula hewan yang berukuran besar dimangsa oleh hewan yang berukuran besar lainnya. Contohnya apa? Contohnya itu adalah rusa dimakan oleh harimau, kerbau dimakan komodo. Nah, tetapi ada juga nih hewan walaupun dia ukurannya kecil, dia bisa memangsa bagian tubuh hewan yang berukuran besar. Contohnya adalah kutu dapat menghisap darah pada kerbau. Anak-anak, berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan atau digolongkan dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, yang pertama adalah kelompok herbivore. Herbivore adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan. Ciri-cirinya, mereka memiliki gigi seri untuk memotong dan gigi geraham untuk menggilas atau mengunyah makanan. Contoh hewannya adalah sapi, kuda, kelinci, dan lain-lain. Nah, kalau kalian ingin melihat struktur giginya, dapat kalian lihat di samping Miss Eka sudah menampilkan gambar. Di sana yang paling ujung adalah gigi seri, gigi premolar itu adalah gigi geraham awal, kemudian ada gigi molar. Molar itu adalah gigi geraham akhir, gitu ya. Nah, yang di bawah itu ada gambar banteng atau sapi gitu ya. Itu giginya coba kalian lihat. Ada gigi serinya yang terlihat di sana ya, anak-anak. Nah, Miss Eka hanya ingin menampilkan bahwa gigi si herbivora ini terdiri dari gigi seri dan geraham karena mereka memakan tumbuh-tumbuhan bukan daging sehingga mereka tidak memiliki gigi taring. Yang kedua adalah kelompok hewan karnivor. Kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan pemakan daging anak-anak. Ciri-cirinya mereka memiliki gigi taring yang berfungsi untuk mencabik daging dan gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah daging. Contoh hewannya ada harimau, anjing, singa, komodo, dan lain-lain. Kalau kalian ingin lihat struktur giginya, kalian bisa lihat di gambar. Nah, gigi yang runcing-runcing ini yang bagian depan ada gigi taring. Ada gigi taring yang panjang dan ada gigi taring yang pendek. Kemudian yang bagian belakang ini adalah gigi geraham. Nah, kalian bisa lihat yang di bawah ada gigi pada harimau. Ada taring yang besar, ada taring yang kecil bagian depan, dan ada gigi geraham di bagian belakang. Yang ketiga adalah omnivore. Omnivore adalah kelompok hewan pemakan segala, yaitu baik tumbuhan maupun hewan. Nah, ciri-cirinya, mereka biasanya memiliki gigi seri untuk memotong, gigi taring untuk mencabik daging atau makanan yang mereka makan, kemudian gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Hewan-hewan yang termasuk omnivora antara lain kera, bebek, ikan, monyet, orangutan, simpanse, dan masih banyak yang lain. Nah, kalian bisa lihat struktur giginya. Saya sudah tampilkan di situ. Ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan atau premolar, dan gigi geraham akhir atau molar. Gambar yang di bawah adalah gambar kera yang bisa saya tampilkan. Bisa kalian lihat bahwa di sana bagian depan adalah gigi seri dan di bagian belakangnya itu ada gigi taring, paling belakang ada gigi geraham. Masuk ke materi berikutnya, yaitu daur hidup hewan. Jadi anak-anak, tahukah kalian bahwa makhluk hidup, terutama hewan, dia mengalami daur hidup? Apa sih itu daur hidup? Daur hidup adalah proses perubahan bentuk yang terjadi secara alami pada makhluk hidup sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan itu berbeda-beda ya anak-anak.
Ada yang tidak mengalami metamorfosis dan ada pula yang mengalami metamorfosis. Sekarang Miss Eka akan bahas tentang daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Jadi anak-anak, ada beberapa kelompok hewan tidak mengalami metamorfosis. Apa sih itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada hewan. Nah, metamorfosis atau tanpa metamorfosis artinya makhluk hidup itu atau hewan tersebut tidak mengalami perubahan bentuk tubuh anak-anak, tetapi dia hanya mengalami perubahan ukuran, yaitu ukurannya dari kecil menjadi lebih besar, gitu ya. Contohnya, Miss Eka sudah tampilkan gambar tuh. Ada daur hidup ayam. Coba kalian perhatikan anak-anak. Dari mulai telur, kemudian telurnya itu menetas, maka menetaslah jadi anak ayam. Kalian perhatikan nih, anak ayam sampai dewasa itu dia tidak mengalami perubahan bentuk. Bentuknya itu sama ya, bentuk ayam itu ya. Tidak ada perubahan bentuknya. Sehingga dapat dikatakan sebagai daur hidup atau hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Sedangkan ada juga nih temennya si ayam yang tidak mengalami metamorfosis adalah kucing anak-anak. Coba kalian perhatikan. Ada kucing dewasa yang melahirkan anaknya ya menjadi anak kucing. Anak kucing ini lama-kelamaan juga akan sama dengan induknya. Dia tidak akan menjadi berubah bentuk. Bentuknya tetap kucing, punya kaki 2, telinga 2, 1 ekor. Kok kakinya 2 sih? Maaf, kakinya 4 maksudnya misalnya ya. Jadi, tidak mengalami perubahan bentuk. Dia hanya mengalami perubahan ukuran dari kecil ke besar. Itu aja ya anak-anak ya pengertiannya. Oke, selanjutnya adalah daur hidup hewan dengan metamorfosis. Jadi, ada hewan-hewan yang mengalami daur hidup dengan metamorfosis atau mengalami perubahan bentuk tubuh sepanjang hidupnya. Nah, berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya ini, metamorfosis ini dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tak sempurna. Oh iya, Miss Eka mau jelaskan kenapa sih ada metamorfosis atau perubahan bentuk? Miss Eka sudah kasih contoh di gambar. Ini adalah contoh metamorfosis pada kupu-kupu. Coba kalian perhatikan. Di setiap tahapannya, apakah bentuk mereka sama? Ya, bentuk mereka berbeda. Dimulai dari telur yang menetas menjadi ulat, sudah berubah bentuk ya anak-anak. Dari ulat kemudian jadi kepompong, berubah lagi ya. Kemudian kepompong berubah lagi menjadi anak kupu-kupu. Kemudian dari kupu-kupu menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi dari satu fase ke fase yang lain mereka berubah bentuknya. Oleh sebab itu dinamakan hewan yang mengalami metamorfosis. Oke, sekarang bisa saya jelaskan metamorfosis sempurna. Jadi tadi kan metamorfosis itu dibagi menjadi 2. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tak sempurna. Jadi metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh di mana setiap fasenya berbeda bentuk. Ingat baik-baik ya, kalau metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk yang sangat drastis bedanya, sangat beda banget. Dari anaknya sama induknya berbeda bentuknya. Nah, fase-fase atau tahapan metamorfosis sempurna adalah telur, larva, yaitu berupa ulat, pupa atau nama lainnya biasanya kepompong, kemudian ada imago. Imago ini adalah hewan dewasa.
Nah, ciri-cirinya untuk metamorfosis sempurna adalah 1. Mengalami masa larva. 2. Mengalami masa pupa. 3. Tidak mengalami masa nimfa. 4. Bentuknya berbeda dengan induknya. Contoh hewannya adalah katak, kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Kalian perhatikan di gambar ada metamorfosis kupu-kupu yang paling atas ya anak-anak. Kemudian yang paling bawah ada metamorfosis pada katak. Kalian bisa lihat tahapannya. Kalau pada kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian ulat, kemudian kepompong, dan kupu-kupu. Sedangkan pada katak dimulai dari telur, menetas menjadi berudu atau kecebong nama lainnya ya. Nah, dia bernafas dengan insang karena dia hidup di air. Lama-kelamaan si berudu ini merubah dirinya dengan memiliki kaki. Jadilah dia katak muda. Kemudian katak muda ini bertumbuh menjadi dewasa, jadilah katak dewasa. Kemudian Miss Eka berikan contoh gambar dari metamorfosis lalat dan metamorfosis nyamuk. Kalian perhatikan ya baik-baik. Kalau metamorfosis lalat dimulai dari telur, kemudian larvanya berupa belatung, jadi kalian harus terbiasa dengan nama lainnya ya. Nama larva dari lalat namanya belatung. Tadi larva dari kupu-kupu namanya ulat, gitu ya. Kemudian si belatung-belatung tadi dia akan berubah atau bertapa menjadi pupa atau kepompong ya. Nah, kepompong-kepompong ini dia akan berubah menjadi lalat dewasa. Kemudian, contoh yang kedua adalah daur metamorfosis nyamuk. Dimulai dari telur yang biasanya di air ya anak-anak. Air yang tenang maksudnya Miss Eka. Kemudian telur ini kemudian dia menetas menjadi larva nyamuk yang disebut dengan jentik-jentik atau tempayan. Nah, jentik-jentik ini gampang sekali kalian temui jika bak kamar mandi kalian tidak sering dicuci atau dikuras. Biasanya nyamuk suka bertelur di tempat-tempat yang menggenang. Jadi, usahakan kalau kalian punya kamar mandi dengan bak penampungan, jadi harus dikuras atau dibersihkan supaya nyamuk-nyamuk ini tidak bersarang dan bertelur di sana. Nah, bisa kembali jelaskan dari telur, jentik-jentik, kemudian dia berubah menjadi pupa di dalam air, kemudian dari pupanya ini dia akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, oleh sebab itu, kalau kenapa sih kita harus jaga kebersihan dengan menguras bak mandi, membuang botol-botol bekas untuk mencegah terjadinya genangan air, itu fungsinya supaya kita tidak terserang penyakit malaria atau DB. Itu sangat mematikan ya anak-anak. Jadi alangkah baiknya kalau kita menjaga lingkungan dengan baik. Nah, anak-anak, tadi Miss Eka sudah jelaskan metamorfosis sempurna. Sekarang Miss Eka akan jelaskan tentang metamorfosis tak sempurna. Metamorfosis tak sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh di mana setiap fasenya hampir mirip bentuknya. Hampir mirip loh ya. Jadi bukan tidak ada perbedaannya, pasti ada, cuman presentasenya kecil. Contohnya, fase-fasenya dalam metamorfosis sempurna adalah telur, nimfa, imago. Imago ini tadi hewan dewasa. Kalau nimfa ini adalah anak dari tetasan dari telur ya. Ciri-cirinya, dia mengalami masa nimfa, tetapi dia tidak mengalami masa larva dan pupa. Bentuknya mirip dengan induknya. Nah, contohnya adalah belalang.
Coba kalian perhatikan. Dari telur menetas menjadi anak belalang. Coba kalian lihat fasenya. Belalang, belalang kecil, belalang sedang, belalang lebih besar dikit, kemudian belalang dewasa. Jadi dari tetasan telur tadi, bentuknya itu mirip anak-anak dengan yang dewasa. Tetapi ada perbedaannya. Pada saat telur itu menetas, si belalang ini dia tidak dapat terbang karena belum memiliki sayap yang kokoh. Jadi nanti berangsur-angsur sayapnya ini akan tumbuh, kemudian permanen jadilah belalang dewasa. Di sanalah letak perbedaannya. Oke ya. Kemudian ada daur metamorfosis pada jangkrik. Jadi telur kemudian menetas jadi anak jangkrik atau nimfa jangkrik. Nimfa jangkrik ini dia tidak memiliki sayap anak-anak, jadi tidak bisa terbang. Tuh ya. Kemudian nanti lebih besar lagi, jadilah induk dari jangkrik yang bisa terbang karena dia memiliki sayap. Oke. Kemudian contoh yang selanjutnya ada capung dan kecoa. Nah, Miss Eka akan jelaskan di slide berikutnya. Contoh berikutnya adalah metamorfosis pada capung. Coba kalian perhatikan anak-anak. Yang pertama adalah telur. Telur ini menetas jadi nimfa. Perhatikan kalian nimfanya ya. Nimfa kecil, nimfa agak sedang, kemudian agak besar. Oke, itu bentuknya sama dan tidak punya sayap. Ya, hampir mirip kayak kayak kutu ya, tapi bukan kutu sih itu. Kemudian nimfa-nimfa tadi dia akan berubah menjadi capung dewasa yang memiliki sayap. Kalian tentunya pernah dong lihat capung. Selanjutnya ada metamorfosis pada kecoa. Kalian perhatikan. Kalau kalian pernah lihat telur bentuknya seperti itu. Nah, telur itu ada telurnya si kecoa. Telur tersebut dia akan menetas menjadi nimfa. Itu kecoa kecil. Kalian pernah lihat nggak kalau kecoa kecil dia biasanya nggak punya sayap ya, jadi nggak bisa terbang dia ya, cuma ngerayap gitu aja, jalan-jalan doang. Kemudian lama-kelamaan kecoa tersebut menjadi kecoa dewasa yang memiliki sayap, bisa terbang. Nah, Priscilla paling nggak suka nih kalau ada kecoa. Kalian tahu nggak kalau kecoa ini adalah indikator kebersihan suatu ruangan. Jika di suatu ruangan itu ada kecoa, berarti ruangan tersebut kotor. Tetapi jika suatu tempat itu atau ruangan tersebut tidak ada kecoa, berarti ruangan tersebut lumayan bersih karena tidak ada kecoanya, gitu ya. Anak-anak, materi tentang IPA di tema 5, subtema 1 ini, Miss Eka udah jelaskan, semoga bisa membantu kalian ya. Nah, seperti biasa, di akhir dari penjelasan ini atau video penjelasan ini, Miss Eka selalu memberikan kalian tugas. Nah, tugas kali ini masih berhubungan dengan materi yang Miss Eka bahas tadi. Kalian kerjakan LKS halaman 38-39 bagian IPA saja. Nah, kalian tulis jawabannya di buku latihan, kemudian kalian foto, kirim ke WA pribadi Miss Eka. Usahakan kalian menulis dalam satu halaman buku saja, supaya kalian tidak kirim berulang-ulang foto. Oke? Supaya Miss Eka juga tidak kesulitan mendownload fotonya. Biasanya kalau sinyalnya jelek atau buruk, misalnya nggak bisa download tugas kalian, jadi tentunya akan memakan waktu yang cukup lama buat memeriksa tugas kalian. Jadi usahakan cukup satu saja ya, supaya Miss Eka juga bisa menghemat memori handphone Miss Eka. Kemudian batas pengumpulan tugasnya seperti biasa pukul 8 malam atau 20 WITA. Kemudian jangan lupa kalian kirim foto saat menyimak video dan mengerjakan tugas, atau pilih salah satu boleh.
Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Ciao. Demikianlah video pembahasan atau penjelasan materi kali ini. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami materi di buku dan di LKS. Sampai ketemu di video Miss Eka berikutnya. Terima kasih.